Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Kemarin ini, saya menemukan ada saham blue chip yang kinerja keuangannya meningkat, tapi secara valuasi justru malah semakin murah. Biasanya sih saham-saham yang model begini sering jadi buruan value investor nih, karena kita yakin dalam jangka panjang harga saham pasti akan kembali mengikuti kinerja perusahaannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini, saya sharing hal-hal seputar investasi saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa fundamental dan valuasi saham ASII. Seberapa menarik kinerja emiten ini, dan seberapa sebenarnya harga wajar atau target harga jualnya. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, untuk sharing analisa kali ini, saya akan menggunakan fitur dari salah satu platform investasi, yaitu Stockbit. Langkah pertama, tentunya kita buka dulu ya aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing. Nah, setelah daftar dan login, maka akan muncul tampilan awalnya seperti ini nih. Nah, sekarang kita akan mau coba analisa saham ASII ya, atau Astra International. Langkah selanjutnya kita tekan nih tombol carian di bawah sini, atau search ya. Kita tinggal ketik aja di sini ASII ya. Maka muncul hasil pencarian di bawahnya. Nah, kita tinggal tekan di sini. Nah, setelah ditekan, maka muncul tampilan awal dari saham yang kita pilih seperti ini ya. Kita bisa lihat di bagian bawah sini ada stream, lalu sebelah kanannya ada key stats. Nah, kita coba tekan yang key stats di sini. Jadi tab key stats ini adalah kumpulan dari data-data fundamental dan valuasi perusahaan ya, yang kita mau analisa. Nah, di sini kalau lihat datanya cukup lengkap, kita akan coba bedah fundamentalnya dulu ya, baru nanti kita lihat valuasinya. Nah, di sini ada data net income. Kita bisa lihat ada data 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Semuanya sudah dalam miliar. Dan ada data per kuartalnya. Ya, di sini kita bisa lihat data yang annualized ya, atau disetahunkan. Kita bisa lihat ada peningkatan nih untuk aset internasional dari 3 tahun terakhir. Di tahun 2020, ASI mencetak 16 triliun ya untuk net profitnya. Lalu kemudian 2021 ada peningkatan ke 20 triliun, 2022 naik lagi nih ke 31 triliun rupiah. Jadi ini kelihatannya bagus ya, trennya sudah mulai meningkat. Nah, ini dari net income, bagaimana dari sisi revenue-nya? Kita tinggal ganti juga di sini bisa ya. Revenue. Nah, sini kelihatan nih, selama 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan ya. Annualized-nya di sini naik nih, dari 175 triliun naik ke 233 triliun dan naik lagi ke 295 triliun. Jadi trennya lagi bagus ya, meningkat. Nah, kemudian di bawah juga ada informasi terkait dengan market cap ya. Video dibuat ada di angka 249 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan memang ASI ini blue chip banget ya, karena sudah jauh melebihi dari 100 triliun rupiah nih market cap-nya. Lalu kemudian di bawahnya juga ada data jumlah saham yang beredar, ada 40 miliar untuk ASI. Dan di bawahnya kita lanjut ke bagian valuasi. Nah, cuma biasa saya sih valuasi itu lebih suka di bagian belakang. Ya, jadi saya lebih prefer untuk analisa fundamental dulu. Kalau bagus, baru lari ke valuasi. Nah, kita coba skip dulu ya untuk yang valuasi. Kita lihat yang fundamental dulu. Nah, di sini ada per share. Ada data yang pertama current EPS ya, atau earning per share. Nah, di sini ada dalam kurung ya, TTM yang berarti trailing 12 month, atau data selama 12 bulan terakhir. Ada juga yang annualized nih, atau disetahunkan. Nah, mau pilih yang TTM atau yang annualized itu terserah preferensi teman-teman. Misalnya di video ini saya mau menggunakan yang TTM ya, atau trailing 12 month. Kita lihat di sini current EPS-nya TTM ada di angka Rp705 nih. Nah, kalau kita lihat angka ini, tentunya kita bertanya-tanya dong, angka Rp705 ini tergolong tinggi atau rendah nih secara historis? Nah, disinilah kita akan gunakan fitur baru dari Stockbit nih, yang namanya Funda Chart. Nah, bagaimana cara kita mengakses Funda Chart? Kita tinggal tekan aja yang panah di kanan sini ya. Kita coba tekan di sini. Nah, maka di sini langsung muncul ya grafik pergerakan secara historisnya. Nah, sini kalau kita baca grafiknya, ternyata angka Rp705 ini tergolong yang paling tinggi ya selama 3 tahun terakhir. Kalau kita mau lihat 5 tahun juga bisa, dan ternyata selama 5 tahun pun juga tergolong yang paling tinggi. Kita coba lihat yang 10 tahun ya. Nah, 10 tahun juga ternyata 705 ini tergolong tinggi loh secara historisnya Astra International. Nah, dengan data seperti ini kita bisa ambil kesimpulan ya, ternyata secara EPS sudah lebih baik loh daripada saat kondisi pandemi maupun sebelum pandemi. Kondisi EPS-nya sudah lebih tinggi. Nah, di bawahnya juga kalau mau lihat yang analyze juga ada revenue per share juga, cash per share, current book value per share, free cash flow per share, dan sebagainya ya. Nah, kita coba lanjut dulu ya, kita coba mundur di sini. Nah, itu tuh data yang per share. Kita lanjut ke bagian solvency nih. Nah, solvency ini kan terkait dengan hutang ya, gimana komposisi modal terhadap hutangnya, cash-nya terhadap hutangnya. Nah, di sini ada data debt to equity ratio nih, yang cukup familiar kita gunakan ya. Di sini ada angkanya 0,39 debt to equity ratio-nya. Secara angka tergolong kecil dan sangat sehat ya. Tapi kalau kita mau lihat secara historisnya, kita bisa tekan lagi nih Funda Chart yang di tombol kanan ini. Nah, kita tinggal lihat yang bagian bawah ya, debt to equity ratio. Kita mau lihat selama 5 tahun terakhir misalnya. Ternyata per kondisi saat ini ada di angka 0,39 tergolong yang paling kecil nih.
Berarti memang Astra International ini cukup rutin untuk melunasi hutang, yang tentunya membuat kondisi perusahaan semakin baik ya. Kondisi gagal bayar atau bangkrut itu akan semakin kecil kalau angkanya semakin kecil. Nah, kalau kita coba lihat yang 10 tahunnya juga ternyata sama ya. Posisi saat ini rasio DER-nya tergolong yang paling kecil. Jadi memang sehat banget kondisi keuangannya si Astra International. Kita coba back lagi, kita lanjut ke bagian profitability. Nah, untuk profitability, di sini kita bisa lihat ada ROA, ada ROE, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Sini ada angkanya juga, tapi kita mau coba lihat historinya misalnya. Nah, untuk ROE-nya, ya, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata posisinya ada di 15% ya. Ternyata selama 5 tahun terakhir, kalau kita lihat, kurang lebih ada di rata-rata ya. Memang biasanya juga sebelum pandemi ada di angka kisaran 15%-an. Berarti nggak bisa kita bilang meningkat, tapi cukup stabil dan oke ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita lihat selama 10 tahun ya. Ternyata pada 10 tahun lalu, itu pernah ROE-nya lebih tinggi nih, dibandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin buat beberapa orang cukup kelamaan ya, kalau kita lihat analisanya 10 tahun ke belakang. Jadi kalau yang pakai 5 tahun, ternyata kelihatannya sih cukup oke ya, masih stabil di angka 15%. Nah, di bawahnya sini ada gross profit margin, kita langsung lihat yang net profit margin aja ya. Yang di bawah, sih selama 5 tahun ada di angka 6,6%, ternyata cukup kecil nih, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat 5 tahunnya, ternyata juga tergolong yang cukup kecil. Kalau kita lihat 10 tahun, juga tergolong yang cukup kecil nih, untuk net profit marginnya. Nah, dengan angka net profit margin yang cukup kecil, secara historis bisa jadi catatan buat kita ya. Kita perlu pantau lagi nih, kira-kira apakah kuartal-kuartal berikutnya kinerja ASI ini bisa lebih meningkat nih untuk net profit marginnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah di atas 15% ya kalau kita lihat secara histori. Nah, lanjut kita lihat aspek fundamental yang lain ya. Kita turun di sini ada dividen. Kalau teman-teman tertarik dengan dividen atau dividen hunter bisa ngecek di sini ya, bisa lihat dividen yield-nya di sini misalnya selama 5 tahun terakhir, ternyata angka di data terakhir cukup tergolong yang tinggi ya, yaitu di 4%-an. Sebelumnya pernah 1%-an dan tertingginya pernah sampai 6%-an. Jadi kurang lebih untuk angka dividen yield di angka 4,57% saat ini kurang lebih rata-rata lah ya, not bad. Coba lihat lagi aspek yang lain, ada di sini income statement. Tadi kita udah lihat ya, kalau memang revenue dan net income di atas itu sudah meningkat nih trennya selama 3 tahun terakhir. Nah, gimana dengan kondisi 5 tahun terakhir? Kita bisa lihat terutama net profitnya misalnya. Nah, selama 5 tahun terakhir, ternyata untuk net profit angkanya tetap yang tertinggi ya, untuk update kuartal 3 tahun 2022. Kalau kita lihat selama 10 tahun juga tergolong yang paling tinggi. Jadi memang secara data kita bisa simpulkan profitabilitas ASI itu sudah lebih tinggi nih, dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, atau all-time high ya, kondisi profitabilitasnya. Nah, kita lanjut lagi, ini profitabilitas. Di bawah juga ada balance sheet ya, yang terutama kita lihat utang ya, coba ya. Nah, untuk hutangnya di sini total liabilitas, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya sempat naik, tapi cukup stagnan ya, karena kurang lebih mirip dengan kondisi tahun 2019 maupun tahun 2020. Nah, kalau kita lihat equity-nya atau modalnya, yang paling bawah di sini total equity. Nah, di sini bagus ya, Astra sebagai saham blue chip, angka modalnya naik terus setiap tahun. Bahkan semenjak 10 tahun terakhir, grafiknya mulus banget. Jadi secara hutang dia konstan, tapi secara ekuitas dia naik terus, jadi bagus ya. Nah, ini untuk balance sheet atau laporan neraca, bagaimana dengan cash flow statement-nya? Nah, cash flow statement-nya kita juga bisa lihat ya, untuk yang operation kita tentu pengennya angkanya positif. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya selalu di atas 0 ya. Jadi memang ASI ini lebih banyak dapat duitnya ya, dibanding keluar duitnya di 10 tahun periode terakhir. Nah, untuk investingnya juga kita bisa lihat di sini ya, selama 5 tahun terakhir misalnya angkanya dominan negatif ya. Ini juga hal yang bagus, berarti perusahaan keluarkan uang untuk melakukan aktivitas investasi. Lalu kemudian yang financing juga selama 10 tahun terakhir misalnya kita lihat di sini juga angkanya dominan negatif ya, hampir semuanya di bawah 0. Ini juga merupakan hal yang bagus, berarti perusahaan lebih sering bagi dividen atau lunasin hutang nih. Jadi bisa disimpulin untuk arus kas Astra International juga dikatakan sangat bagus sekali ya. Nah, setelah lihat data ini, kita bisa simpulkan ya, secara profitabilitas ASI itu oke, karena sudah kinerjanya membaik ya dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, malah sedang all-time high saat ini. Lalu kemudian untuk neracanya juga oke, karena dari sisi hutang itu terus turun ya, dan ekuitasnya itu terus bertambah. Jadi hingga rasio debt to equity rasionya itu semakin kecil, dan semakin sulit untuk gagal bayar. Untuk rasio arus kas juga barusan kita lihat ya, di sini secara cash flow juga oke, karena operationnya positif dan investing dan financingnya itu negatif. Jadi memang secara fundamental cukup ideal ya, ASI sebagai perusahaan blue chip. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke bagian valuasi ya. Kita akan coba lihat apakah harga saham Astra International saat ini tergolong under value, harga wajar, atau sudah over value. Nah, sekarang kita coba back dulu ya, kita balik lagi ke atas, kita lihat ke bagian valuation. Kita akan pakai rasio yang pertama dulu ya, yaitu price to earning ratio atau PE ratio. Nah, sini ada angkanya ya, annualized dan TTM. Nah, kalau kita lihat di sini angka P rasionya di angka 8. Sebenarnya untuk angka 8 sendiri tergolong sedikit under value karena harga wajar biasanya di angka 10. Tapi kita lihat ya secara historisnya bagaimana. Nah, untuk P ratio bisa kita lihat ya, selama 3 tahun atau 5 tahun terakhir di sini saya gunakan, ternyata angka 8,04 ini tergolong yang under value ya dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya. Jadi kita bisa lihat sekilas sebenarnya rata-ratanya kurang lebih di angka 12 nih teman-teman.
Atau dari angka 8, kalau balik ke angka 12, ada potensi gain sebesar 50% dari harga saham saat ini. Nah, kalau potensi gain 50% di harga saham saat ini, kita bisa hitung ya. Coba kita mundur dulu. Sini harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp6.175. Nah, kalau angka ini naik 50%, kurang lebih target harga jualnya ada di angka Rp9.000-an nih, teman-teman. Jadi, cara PE ratio tergolong undervalue ya untuk aset internasional ini. Dan kita lanjut ke rasio PBV ya, atau rasio valuasi yang kedua. Nah, untuk PBV juga kita bisa lihat di sini, price to book value ya. Current price to book value kita lihat selama 5 tahun terakhir misalnya. Nah, ternyata kalau kita lihat datanya, sebenarnya PBV Astra International ini pernah lebih tinggi ya dibandingkan dengan angka saat ini yang di 1,32. Dan kita juga sudah lihat secara kinerja, Astra International sudah all time high ya secara performance net profitnya. Nah, maka secara logika, seharusnya PBV-nya ini divaluasi lebih tinggi ya dibanding sebelum pandemi. Jadi kita bisa lihat ya, tahun 2020 itu pandemi, sebelum pandemi kurang lebih ada di angka 1,8 nih. Atau kita juga bisa katakan kurang lebih ada upside potensial ya, sebesar kurang lebih 50% dari angka 1,32. Ya, 1,32 kan tambah 50% kurang lebih di 1,8an. Jadi cukup match ya untuk perhitungan valuasi PE ratio dengan PBV-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat koleksi saham aset internasional, secara valuasi dan kinerja tergolong undervalue ya, di angka 6.000 ini. Dan kalau time frame investasi teman-teman cukup jangka panjang, kurang lebih 2 atau 3 tahun, bisa mulai nyicil dari sekarang ya. Jadi dicicil sedikit-sedikit, nanti target harga jualnya di kisaran 9.000 di harga normalnya. Nah, misalnya teman-teman mau koleksi saham ASII, di Stockbit ini juga mudah ya, tinggal tekan tombol beli yang ada di bawah sini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja, mau beli sahamnya berapa persen komposisinya, di harga berapa, atau buy lotnya ya, berapa banyak lotnya. Nah, ini kebetulan nggak lagi di jam bursa ya, jadi nggak bisa saya contohin, tapi misalnya sudah diisi semua yang diinginkan, tinggal tekan buy yang di bawah sini. Oh iya, tentunya seperti biasa disclaimer dulu ya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Tadi hanya merupakan opini pribadi berdasarkan data yang saya analisa sendiri. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus lakukan PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi sharing analisa fundamental saham ASII dan target harga wajarnya versi saya. Buat teman-teman yang tertarik download Stockbit, boleh cek di kolom deskripsi ya. Daftarnya juga simple banget, full online dan cukup tunggu prosesnya 1x24 jam sudah bisa langsung transaksi. Biaya brokernya juga termasuk yang terendah nih, dan tentunya juga aman banget karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.